perkaranya sedang berproses penyelesaiannya baik pada tingkat pengadilan ataupun penuntutan dan juga penyidikan gitu ya. Nah, di mana sebelumnya dalam perkara ini KPK telah mengumumkan 13 orang ya sebagai tersangka, dan saat ini perkaranya sedang berproses penyelesaiannya baik pada tingkat pengadilan ataupun penuntutan dan juga penyidikan gitu ya. Nah, sore hari ini KPK kembali melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka dimaksud, dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Asep selaku pelaksana tugas Deputi Penindakan. Seperti biasa setelahnya dan perkara ini ataupun perkara-perkara lain dalam proses penyidikan maupun penuntutan dan persidangan yang sedang KPK selesaikan. Baik, kami silahkan Pak Asep untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan dari perkara dimaksud. Baik, terima kasih Mas Ali atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Mas Ali dan rekan-rekan jurnalis sekalian, dan juga para pemirsa yang ada di kediaman masing-masing. Pada sore hari ini, Kamis tanggal 6 Juli tahun 2023, kami akan menyampaikan informasi terkait lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ini untuk yang ketiga atau keempat kalinya ya rekan-rekan. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka, yaitu sebagai berikut: Saudara MAW, Bupati Pemalang periode 2021-2026, Saudara AJW, swasta Komisaris PDAU, Saudara SM, PJ Sekda, Saudara SG, Kepala BPBD, Saudara YN, Kadis Kominfo, Saudara MS, Kadis PU, Saudara AR, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Saudara MA, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Saudara SR, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, kemudian Saudara MR, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, kemudian Saudara BH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Saudara RH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan yang ada di depan rekan-rekan, Saudara SI, yaitu Sekretaris DPRD. Kemudian menjadi bagian kebutuhan penyidikan, tim penyidik akan melakukan penahanan terhadap tersangka SI selama 20 hari pertama mulai tanggal 6 Juli hari ini sampai dengan 25 Juli tahun 2023 di rutan KPK pada Pondam Jaya Guntur. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Dengan terpilihnya Saudara MAW sebagai Bupati Pemalang periode 2021-2026, kemudian yang bersangkutan melakukan perubahan komposisi dan rotasi pada beberapa level jabatan di pemerintahan Kabupaten Pemalang. Saudara MAW selanjutnya mempercayakan kepada Saudara AJW untuk mengurus pengaturan proyek termasuk pengaturan rotasi, mutasi, dan promosi pada ASN di Pemalang. Saudara MAW selaku Bupati kemudian memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Pemalang membuka seleksi terbuka untuk posisi jabatan eselon 4, eselon 3, dan eselon 2, dan beberapa level jabatan yang dikondisikan bagi para ASN yang berkeinginan untuk menduduki jabatan eselon 4, eselon 3, eselon 2 dengan kisaran tarif bervariasi mulai dari 15 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah. Jadi ada jual beli jabatan di sini, dilelang ya jabatannya, tetapi pada kenyataannya dipungut sejumlah uang bagi mereka yang ingin menempati jabatan tersebut. Tadi
nilainya bervariasi antara 15 juta sampai dengan 100 juta ya, tergantung dari jabatannya. Kemudian tersangka SI memberikan 100 juta dalam rangka mengikuti seleksi untuk posisi jabatan eselon 2 sebagaimana tawaran dari saudara AJW agar dapat dinyatakan lulus. Gitu ya. Kemudian tersangka MR menyerahkan uang secara langsung kepada saudara MS di pendopo Bupati Pemalang dengan terbungkus kantong plastik. Lalu tersangka BH bertemu saudara AJW yang mengatakan, Pak Bambang, ini yang paling akhir, belum menyerahkan syukuran. Nanti serahkan saja lewat Pak Saleh. Setelah uang terkumpul sejumlah 100 juta rupiah, tersangka BH kemudian menyerahkan kepada MS untuk diserahkan kepada saudara AJW. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya, kodenya permintaan uang itu disebutkan sebagai uang syukuran gitu ya. Seperti itu. Dengan penyerahan uang tersebut, SI kemudian dinyatakan lulus dan menduduki jabatan eselon 2. Jadi tadi lelang jabatannya itu rekan-rekan hanya formalitas. Jadi sudah ditawarkan kepada beberapa orang yang ingin menduduki jabatan eselon 4, eselon 3 dan eselon 2 harus menyerahkan atau memberikan sejumlah uang. Makin tinggi eselonnya ya makin besar juga. Ini eselon 2 ya 100 juta. Mungkin kalau eselon 4 tadi ada yang 15 juta seperti itu. Uang yang terkumpul tersebut diistilahkan uang syukuran dan selanjutnya digunakan saudara AJW untuk membiayai berbagai kebutuhan saudara MAW selaku bupati. Atas perbuatan tersebut saudara SI sebagai pemberi disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih, kami kembalikan kepada Mas Ali. Baik, terima kasih Pak Asep yang sudah menyampaikan perkembangan dari penyidikan perkara dimaksud. Pada prinsipnya hari ini melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka sampai tanggal 25 Juli 2023 di rutan KPK pada Pondam Jaya Guntur. Baik, kami silakan 3 orang penanya. Oke, baik, 1 Mas Hedi, 2. Oke, 2 dulu ya, silakan Mas. Ya, mau nanya pertama untuk kasus ini, kenceng banget. Untuk kasus ini pertama, uangnya ini kan udah dipakai Pak Bupati Pemalang untuk kebutuhan acara P3. Nah, apakah mungkin KPK akan menagih uang yang sudah mengalir ke P3 itu sebagai upaya pemaksimalan pengembalian kerugian negara? Terus yang kedua, apakah KPK yakin cuma tersangka-tersangka ini doang yang ngasih uang ke Bupati untuk jual beli jabatan? Karena kan kalau dilihat kebutuhan dia banyak dan totalnya itu kayaknya lebih dari apa yang sudah dikasih. Terus untuk kasus lain sekali ya Pak. Pertama terkait dengan pembebas tugasan Pak Endar untuk menjalankan pendidikan di Lemhanas. Nah ini apakah dia masih bisa ikut rapat atau ekspos penanganan perkara di KPK atau benar-benar baru pas selesai pendidikannya dulu baru bisa ikut rapat atau ekspos di terkait penyelidikan itu. Terus soal pungli di rutan KPK, dulu kan ada pernah tuh Edi Prabowo komunikasi dengan pihak lain, terus ada Imam Nahrawi ketahuan punya handphone dan update status WA pas ditahan. Terus ada juga Nur Hadi ketahuan ada powerbank. Terus juga Wali Kota Bekasi pernah komunikasi Zoom. Nah, apakah orang-orang ini memang yang memberikan suap atau pungli kepada penjaga rutan? Dan apakah KPK akan mendalami kabar-kabar itu? Terus soal penyelidikan Eko Darmanto itu gimana kelanjutannya? Apakah KPK akan memanggil Eko Darmanto lagi? Terakhir mau nanya soal Formula E. Ini kelanjutannya gimana? Apakah KPK segera menaikkannya ke tahap penyidikan karena sudah berkali-kali melakukan ekspos itu aja. Baik, silakan yang lain Mas Edi ya. Selamat sore Pak Ali, Pak Asep, saya Hedi dari Kumparan.
Mungkin langsung saja ke pertanyaan kasus lain mungkin Pak. Ini yang masih soal yang kemarin yang pegawai KPK yang diduga korupsi uang dinas 550 juta itu. Ini saya mau konfirmasi saja Pak Ali karena belum disebut juga ya. Apakah benar namanya novel Aslen Rumah Horbo? Terus benar tidak uang itu digunakan untuk pacaran? Ini masih soal rutan juga tadi Pak. Apakah sudah naik penyidikan begitu? Kan biasanya kalau dengar-dengar banyak di luar itu katanya mestinya lebih cepat karena ini di internal KPK sendiri begitu. Jadi mungkin entah penghalang-halangan itu nggak akan mungkin terjadi karena bisa di inilah ya, karena di dalam internal. Apakah sudah naik penyidikan? Lagian juga buktinya mungkin pas sudah ada beberapa yang sudah di Dewas begitu, jadi bisa agak lebih cepat. Jadi orang-orang bertanya apakah memang sudah naik penyidikan atau tidak. Terakhir ini mau mengkonfirmasi juga apakah sudah naik penyidikan atau tidak yang soal SYL itu, benar sudah naik penyidikan atau tidak. Sama terakhir Pak Ali baru ingat, ini buat Pak Ali yang soal apa yang pembukaan dirlidik itu bagaimana penjelasannya, itu kan Pak Endar sudah balik, mungkin bisa dijelaskan Pak Ali soal itu. Terima kasih. Selamat sore Pak Ali, Pak Asep. Saya Yaumal dari suara.com. Saya ingin bertanya soal masih terkait dengan pengembalian Pak Endar ke KPK. Pak Ali dalam keterangan tertulisnya menyebut bahwa pengembalian Pak Endar itu terkait dengan harmonisasi antar lembaga. Begitu juga dengan keterangan tertulis dari Bapak Ketua KPK Firly Bahuri yang menyebut bahwa ini terkait dengan demi keutuhan bangsa. Berarti ada hubungan yang dijaga di sini untuk pengembalian Pak Endar. Nah, kenapa KPK baru mempertimbangkan ada hubungan yang harus dijaga antar lembaga? Kenapa saat beliau diberhentikan itu tidak menjadi pertimbangan KPK sebelumnya? Itu aja sih Pak Ali, terima kasih. Silakan. Selamat sore Pak Ali, Mas Asep, Pak Asep. Ya. Saya Niam dari kompas.com, izin mau minta penjelasan terkait pengembalian Pak Endar ya. Kan itu ada informasi bahwa dasar SK pengangkatannya itu adalah rekomendasi dari Menpan RB gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan di dalam surat rekomendasi itu beberapa pertimbangannya apa saja gitu terkait pengembalian Pak Endar. Mungkin sementara itu dulu. Oke, terima kasih. Cukup ya. Baik, ada. Mengonfirmasi Pak Ali yang kemarin itu mantan penyidik Tri Hartanto itu apakah benar pernah disiplin di inspektorat soal kasusnya Bupati Bogor itu ya? Ade Yasin gitu. Baik, terima kasih. Cukup ya. Kami silakan Pak Asep. Terima kasih Mas Ali, terima kasih rekan-rekan yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ada 4 orang yang menyampaikan pertanyaan, itu Mas Yudi, Mas Hedi, kemudian Mas Umar dan Mas Niam, tetapi pertanyaannya ini lumayan banyak. Walaupun dari 4 orang kayaknya mewakili yang hadir di sini nih. Baik, yang pertama terkait dengan aliran dana ya, aliran dana di perkara yang ini. Jadi seperti sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa kita ya para penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi ini tentunya akan melaksanakan atau menggunakan metode follow the money. Kita akan mengikuti kemanapun aliran uang hasil tindak pidana korupsi itu mengalir. Nah, kenapa? Karena memang kita juga diberikan tanggung jawab oleh undang-undang untuk aset recovery atau untuk pengembalian aset ya. Jadi tidak hanya penegakan hukum tindak pidana korupsi itu tidak hanya pemidanaan orang atau tidak hanya melakukan pemidanaan, tetapi
kami juga diberikan mandat untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Nah, dari situ maka kemanapun atau pihak manapun yang menerima aliran dana yang berasal atau diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka akan kita minta untuk mempertanggungjawabkan dan juga harus mengembalikan sejumlah uang yang diduga diterima. Seperti itu. Kemudian apakah tersangkanya cuma ini saja? Ya, ini terus berjalan ya, baik di penyidikan kemudian penuntutan itu berkembang terus gitu ya. Artinya ketika di dalam penyidikan itu ditemukan ada tersangka lain, tentu nantinya akan ada pengembangan penyidikan. Atau ditemukan juga peristiwa pidana tindak pidana korupsi yang lainnya gitu ya. Ketika ditemukan peristiwa tindak pidana korupsi lainnya, ya kita juga akan melakukan pengembangan tindak pidana korupsi lain seperti itu. Nah, jadi nanti rekan-rekan tinggal diikuti apakah nanti di penyidikan ini ataupun juga nanti di persidangan di penuntutan kita akan bisa mengungkap lebih dalam terkait dengan siapa mungkin yang terlibat yang di penyidikan belum dapat tetapi di penuntutan terbukti gitu, seperti itu. Kemudian ini terkait dengan kembalinya Pak Endar. Ini biar satu kali menjawab ya, karena ada beberapa baik dari Mas Yudi, kemudian juga Mas Edi, kemudian juga Mas Umar, dan jadi rekan-rekan begini terkait dengan pengembalian Pak Endar, yang perlu kita lihat adalah dengan kembalinya Pak Endar ini, insya Allah penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK menjadi lebih kuat lagi. Kenapa? Karena saat ini, kalau kemarin kan masih PLT ya, sekarang Pak Endar masuk berarti kan definitif sebagai direktur penyelidikannya, sehingga pelaksanaan penegakan hukum dari penyidikan maupun penuntutan menjadi lebih kuat. Apalagi nanti penuntutannya juga nanti setelah selesai bidding itu ada yang definitif juga gitu, seperti itu. Jadi kita tidak lagi melihat bahwa kekisruhannya itu gitu, tapi kita melihat bahwa memang sekarang ini dengan masuknya kembali Bang Endar adalah ada suatu kebaikan, ada suatu harapan dari kita, tentunya para penggiat anti korupsi ini termasuk juga rekan-rekan. Karena ketika misalkan terjadi friksi-friksi, terjadi permasalahan, gesekan-gesekan, itu tentunya yang diuntungkan itu adalah para koruptor. Gitu. Jadi kita tidak lagi mempertanyakan mengapa begini, mengapa begitu, tapi kita harus melihat bahwa sisi baik dari hal ini, seperti itu. Kemudian terkait dengan pungli di rutan, ya, seperti juga yang pernah saya sampaikan bahwa memang ada para penghuni rutan ini menginginkan mendapat fasilitas gitu ya, mendapat fasilitas apapun itu. Tadi ada Zoom, ada alat komunikasi, kemudian juga mungkin makanan dan yang lain-lain gitu ya, yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dimiliki, karena memang dimasukkan ke rutan itu untuk ada pengekangan sementara gitu ya. Tapi kemudian terjadi kong-kali-kong, terjadi kerjasama yang salah antara petugas rutan dengan yang penghuni rutan, sehingga terjadilah kolusi dan di situ. Nah, terhadap orang-orang itu semuanya juga tentu kita akan susuri gitu. Jadi saat ini tadi juga ditanyakan kenapa ini lama, kok nggak segera, padahal ini terjadi di dalam gitu ya. Ini karena memang banyak orang atau banyak pihak yang harus diklarifikasi gitu. Jadi rekan-rekan saya jelaskan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Dewas, ada uang sekitar 4 miliar
terkait dengan pungli di rutan. Itu bukan pemberian dari satu orang dan bukan pemberian dalam jumlah yang sudah 4 miliar. Ya. Jadi ini sedikit clue, padahal ini sedang penyelidikan ya. Ini clue aja kenapa ini agak lama gitu ya. Jadi ini banyak gitu. Jadi transaksinya tidak hanya satu kali transaksi, ya rekan-rekan ya. Itu seperti itu, sehingga kita masih memerlukan waktu. Nah nanti setelah masuk penyidikan dan dilakukan konvers, nanti kita akan jelaskan seperti apa. Gitu. Tapi saat ini masih dalam penyelidikan, kami hanya bisa menginformasikan bahwa lamanya itu karena kita memang harus mengkonfirmasi beberapa pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Kemudian terkait juga dengan Pak Eko Darmanto, ini masih dalam proses lidik, begitupun dengan Formula E sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan. Jadi rekan-rekan tunggu saja ya, untuk bersabar. Kemudian yang Jaldis, itu perjalanan dinas, itu juga masih dalam penyelidikan. Memang ada beberapa isu nama digunakan untuk ini, untuk itu. Nah seringkali informasi-informasi yang beredar di luar itu juga tidak benar ya. Artinya nanti rekan-rekan informasi yang valid akan disampaikan oleh Pak juru bicara, dan pada kesempatan misalkan konvers ataupun pada kesempatan rekan-rekan bisa bertanya kepada beliau. Kalau yang dari luaran tidak dijamin informasinya valid gitu dari siapa. Kemudian ini perkara rutan tadi sudah disampaikan, ini masih dalam penyelidikan, jadi belum sampai pada penyidikan. Kemudian ada perkaranya saudara Tri tadi ini kan, itu betul apa yang disampaikan oleh Pak Mas Ali, Pak Jubir, ini sudah diminta keterangan baik di inspektorat maupun di Dewas terkait dengan waktu ada laporan bahwa dia di perkaranya Bupati Bogor. Jadi dia ikut gitu ya. Padahal setelah dilakukan pemeriksaan itu saudara Tri ini bukan salah satu penyelidik maupun penyidik yang menangani perkara tersebut. Jadi isu yang disampaikan bahwa ada keterlibatan ya, ada kolusi antara di Bupati Bogor dengan perkara yang sedang ditangani dengan saudara Tri, itu sudah dinyatakan tidak benar. Itu hasil pemeriksaan dari inspektorat maupun Dewas. Kemudian untuk perkaranya SEL ini masih dalam penyelidikan. Kemudian terkait dengan bidding ya, terkait dengan bidding ini masih diperpanjang. Ya, jadi saat ini masih ada perpanjangan. Jadi nanti rekan-rekan bisa tanyakan karena kita bukan saya tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan terkait dengan biddingnya itu sendiri. Kalau penanganan perkara ya bisa saya jelaskan. Tapi untuk bidding nanti bisa ditanyakan kepada pihak kesekjenan atau ke Biro SDM. Kemudian ini masih harmonisasi, kemudian rekom, tadi juga sudah kami jawab bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Ali maupun juga pimpinan itu seperti itulah. Ini adalah harmonisasi kelembagaan, kemudian juga kedua belah pimpinan, tentu pimpinan KPK maupun pimpinan Kapolri adalah negarawan, di mana yang dipikirkan adalah bukan memikirkan terkait dengan perbedaan, tapi memikirkan yang lebih jauh, bagaimana yang lebih besar, bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi itu harus kita perkuat. Jadi antara KPK dengan Polri ini saling menguatkan. Inilah salah satu bentuk bahwa Polri dengan KPK itu bersinergi gitu, saling menguatkan. Nah, kalau ditanya kenapa tadi misalkan ada ini, apakah tidak dipikirkan? Nah, bukan masalah dipikirkan gitu. Jadi ada ada dinamika di situ. Setelah adanya dinamika, kemudian para pimpinan itu
bertemu dan membicarakan ini, dan dalam rangka sinergitas antara kedua lembaga dan harmonisasi kedua lembaga dan melihat yang lebih besar gitu. Ya. Kepentingan bangsa ini yang lebih besar adalah bagaimana kita bersama-sama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Nah, di sanalah titik temunya gitu. Untuk itu maka ini berita yang baik ketika ya pada akhirnya Pak Endar itu kembali berdinas di KPK. Jadi tidak ada sama sekali permasalahan-permasalahan yang lainnya gitu. Ini memang terkait dengan harmonisasi dan kemudian sinergisitas antara dua lembaga. Kalau lembaga-lembaga penegak hukum ini saling mereduksi satu sama lain, saling berbenturan satu sama lain gitu kan. Itu yang diuntungkan itu adalah para koruptor. Itu yang tidak diharapkan oleh pimpinan KPK maupun pimpinan Polri. Jadi pimpinan KPK dan pimpinan Polri juga dengan Kemenpan RB bersepakat bahwa ada yang lebih besar gitu ya. Ada yang lebih besar yang perlu kita selesaikan. Masalah bangsa ini yaitu masalah penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jadi cara berpikirnya seperti itu rekan-rekan. Itu yang kami pahami juga dan juga Mas Ali sampaikan, juga pimpinan sampaikan. Itu mungkin Mas Ali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asep ya. Barangkali tadi menambahkan sedikit tadi kenapa kemudian rekrutmen masih diperpanjang gitu ya, tadi ada pertanyaan. Jadi kan memang ini kan untuk rekrutmen beberapa jabatan itu kan sebelum kemudian ada perubahan SK ya kan, Pak Direktur Penyelidikan gitu. Sedangkan kemarin kan batas akhir untuk pendaftaran. Dan yang kedua, ini kan panitia seleksi itu bukan internal KPK gitu ya. Ini kan melibatkan dari eksternal, dari PKN dan beberapa pihak, akademisi dan lain-lain. Tentu kan butuh waktu untuk melakukan koordinasi lebih lanjut seperti apa nanti ke depannya. Untuk sementara memang karena batas waktu akhir dan itu keputusan dari pansel sebelumnya itu diperpanjang untuk memberi keluasan, untuk memberikan waktu lebih luas, kesempatan gitu ya kepada pihak-pihak yang ingin mendaftar dari jabatan yang dibuka seleksinya oleh KPK, maka diputuskan diperpanjang sampai tanggal 20 Juli itu gitu. Nah, nanti perkembangannya pasti akan disampaikan seperti apa gitu. Saya kira itu ya, teman-teman. Ya. Videonya soal kan ada yang ini katanya cuman Pak Endar yang dikasih PLH padahal kan katanya 3 yang lainnya. Itu mungkin bisa di ini biar tidak ada diskriminasi semacam itu. Tadi barusan saya ketemu Pak Endar. Pak Endar saya ngobrol. Jadi yang sekolah Lemhanas dari KPK itu kan banyak, ada 5 ya. Ada 5 orang termasuk Pak Sekjen dan juga Pak Endar. Nah, itu 5-5-nya ada PLH-nya. Ada PLH-nya, tidak hanya Pak Endar. Tadi barusan saya ngobrol gitu. Atau nanti kalau ketemu mungkin habis ini Pak Endar ketemu bisa ditanyakan. Cukup jelas. Sebenarnya sudah kami jelaskan juga sih tadi bahwa semuanya ketika kemudian ada tugas untuk pendidikan ya, baik itu kepemimpinan ataupun Lemhanas, ya pasti tugas sehari-hari sementara dibebaskan, sehingga kemudian sementara kan PLH pelaksana hariannya gitu yang menjalankan tugasnya. Semuanya seperti itu, sama diperlakukan dengan pegawai KPK lainnya yang sedang menempuh pendidikan ya. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih kehadiran teman-teman pada sore hari ini. Terima kasih Pak Asep dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.